Masih ingat ya dengan Jenderal Dudung yang dulu pernah Pandam Jaya dan dia mau ngobrak-abrik baleho Rizik Sihab di DKI Jakarta. Kali ini terkait dengan pernyataan Rizik Sihab yang ingin mendaftarkan anak-anak terbaik di bangsa ini untuk ke Palestina, itu ditanggapi serius oleh Jenderal Dudung dalam satu wawancara di kanal YouTube Cokro TV ya. Itu saya kira luar biasa karena kemudian pernyataan yang pernah kita dengar sebelumnya terulang. Emang dia siapa? Ya, memang sih pada prinsipnya orang-orang seperti Rizik Sihab ini kalau tidak dikerasi semakin ngelunjak. Dan Jenderal Dudung tidak main-main kan posisinya hari ini. Beliau adalah merupakan penasehat presiden di bidang pertahanan dan keamanan. Dan itu bertanda buruk bagi Rizik Sihab CS. Kenapa? Karena tahu sendirilah seperti apa Jenderal Dudung ini perlakuannya terhadap mereka para pentolang-pentolang FPI ini yang selalu jual-jual agama, tetapi pada prinsipnya yang dia perjuangkan adalah kepentingan politik dan kelompoknya. Dan Jenderal Dudung saya yakin sangat paham betul itu. Nah, dalam posisi ini Jenderal Dudung tentu akan selalu memberikan nasihat-nasihat terhadap Presiden soal bahayanya ini para kaum-kaum imigran ini yang ada di Indonesia. Terutama saya kira kalau bicara imigran yang ada di Indonesia yang berbahaya ini adalah Rizik Sihab CS. Nah, seperti apa diskusinya? Ini coba kita simak dulu pernyataan Pak Rizik Sihab yang kemudian itu ditanggapi di dalam diskusi di Cokro TV. Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Astagfirullah. Usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Tobat Dan pada Dr. takbir. Ahid, jazakumullah khairan jasa. Ala muhadaratikum, Masya Allah. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahid dari Palestina luar biasa menggugah kita semua ya. Wah, ya, kita nggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita. Palestina harus selalu menjadi perhatian kita. Dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional agar Al-Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekeraman Israel durjana dan bangsa Palestina bisa menikmati kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah. Di narasi-narasi publik itu kan masih muncul itu. Bahkan bukan hanya dalam kaitannya dengan politik gitu. Misalnya ya Habib Rizik Sihab sekarang kan muncul lagi gitu ya, kemudian membuat narasi tentang macam-macam soal KM 50 lah, soal Palestina ya, jadi seruan untuk berjihad ke Gaza gitu misalnya, ya kan kayak gitu-gitu. Terus kemudian Kufu Fafa Ketawain tuh itu sama kan seruan-seruan yang berada di ranah publik juga gitu. Nah itu gimana dari sudut pandang pertahanan gitu kalau menurut Jenderal itu soal ke Palestina itu? Oke, yang pertama masalah yang tadi waktu kita dikumpulkan di Magelang oleh beliau, pesan beliau itu satu, beliau akan memberantas masalah korupsi. Yang kedua, pesan kepada kita ini, jangan sedikit pun ada kebencian kepada orang lain, tuduhan-tuduhan kepada orang lain. Sudahlah, mari kita bangun bangsa ini. Nah, kaitannya dengan masalah Palestina ini ya, saya juga mendengarnya itu kan begini, bahwa jangankan rakyat yang diberangkatkan ke Palestina, tentara saja yang diberangkatkan ke Palestina itu tidak semudah itu. Panglima TNI tidak semudah menggerakkan begitu saja berangkat sekian batalion ke Palestina, tidak bisa, harus lapor kepada Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi, beliau yang berwenang, dan Presiden pun harus atas restu daripada DPR. Termasuk kita mau diberlakukan darurat militer dan sebagainya, Presiden harus ada restu dari DPR, tidak serta-merta begitu saja. Nah, apalagi rakyat, beliau sangat konsentrasi masalah Palestina, bagaimana bantuan kepada Palestina, bahkan beliau mengirim kapal laut kepada Palestina untuk memberikan bantuan. Tetapi satu sisi juga, ini juga harus kita lapor kepada PBB, tidak semudah itu militer, kan begitu. Nah, bagaimana kalau kita akan mengirim rakyat?
tidak semudah itu, ya itu tidak semudah dan dia siapa gitu loh, kan begitu kan. Jadi semuanya itu diatur oleh undang-undang, ya diatur oleh ketentuan, ya peraturan yang berlaku. Gitu ya, serta merta asal bicara saja. Retorika. Ya, betul. Dan kalau komitmen soal terhadap Palestina dan Gaza kan Pak Prabowo sudah Luar biasa Pak, sampai mahasiswa dari Palestina pun diundang ke sini, kemudian diberikan fasilitas-fasilitas pendidikan dan sebagainya. Beliau sangat konsen sekali, tidak hanya berupa fisik, tetapi bahasa diplomatik pun di luar sana beliau sangat perhatian masalah Palestina. Ya memang yang kita analisa saat ini, yang kita berikan masukan bahwa masalah ideologi yang sekarang ini sedang berkembang, saya pikir tidak terlalu mengkhawatirkan ya masalah ideologi, walaupun saat ini sudah mulai muncul informasi-informasi. Boss, I'm going to change my clothes. No peeking. Informasi, namun tidak terlalu mengkhawatirkan. Begitu juga masalah sosial budaya, ya. Dan yang banyak upaya-upaya yang sekarang dikerjakan oleh Presiden itu adalah masalah ekonomi. Sehingga ketahanan pangan, food estate, ini sekarang sedang gencar-gencarnya digalakan. Nah itulah salah satunya juga beliau mengantisipasi kalau misalnya terjadi perang dunia misalnya, nah kita juga udah siap ya secara ekonomi, artinya kita kemandirian itu betul-betul kita jaga sehingga kita tidak tergantung kepada orang lain seperti itu. Ketahanan pangan dan energi ya. Energi ya. Karena kan itu terkait soal hilirisasi apa itu kan arahnya supaya kita tuh ada kemandirian soal energi dan pangan gitu. Untuk jaga-jaga. Gitu. Nah ini saya ingin bicara ke yang lain gitu ya, lebih luas lah. Jenderal ngikutin nggak soal perdebatan di kalangan NU terutama ya, tapi juga di kalangan umat Islam sih, antara ini loh soal kontroversi nasab habaib. Kita kan tadi bicara tentang Habib Rizik Syihab. Jadi kan Kiai Imad dari Banten itu, Imanuddin ya, akan mempertanyakan soal originalitas nasab habaib, bahwa itu apa betul itu nyampe ke Rasulullah atau enggak gitu kan. Ini kan ramai terutama di kalangan Nahdliyin ya, banyak yang mempertanyakan itu, misalnya beranitas DNA enggak gitu, gitu kan. Jadi ini kan ramai. Nah yang saya tahu kan Jenderal Dudung ini punya hubungan silsilah dengan Sunan Gunung Jati ya, jadi kan ini kan ada kaitan lah gitu dari segi tema gitu. Bisa komentar tentang itu nggak? Ya. Jadi begini Mas, memang kan ditemukan oleh Kiai Imad itu berdasarkan hasil dari survei, bahkan penelitian tesisnya. Beliau itu diketemukan bahwa tidak ada garis keturunan dari Rasulullah, yang saat ini ada Habib yang mengatakan keturunan dari Rasulullah. Dan akhirnya kemudian berita itu ramai lah ya. Kemudian ada dari pihak, memang menurut saya itu kan hanya 1-2 orang saja yang menyampaikan seperti itu, kan begitu kan. Cuma kan nyaring bunyinya kan. Nah, yang mengaku cucu Rasulullah dan sebagainya. Tetapi secara akademis memang diteliti itulah oleh Kiai Imad itu. Dan saya pernah ketemu dengan beliau juga di perjuangan Wali Songo Indonesia itu di PBI. Ya, jadi ya, beliau hanya ingin meluruskan sehingga inginnya bahwa umat Islam tidak mengkultuskan kepada salah satu kaum, kan begitu kan. Beliau juga dekat dengan para habaib, beliau juga dekat. Nah, analisa saya kepada mereka bahwa kita antisipasi jangan sampai antara kiai dengan para habaib ini terjadi ketegangan. Saya dekat dengan para kiai, saya dekat dengan para habaib juga dekat. Jangan sampai hanya 1-2 orang saja yang mengaku-ngaku dan kemudian akhirnya juga memperkeruh suasana. Ini yang harus kita jaga ya. Ini kaitannya masalah pertahanan. Artinya ya kita melihat Mas, negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir, itu porak-poranda hanya satu agama dan dibedakan 2 suku, Sunni dan Syiah. Mereka bunuh-bunuhan dan mereka satu daratan. Nah bagaimana bangsa kita 17.000 pulau, 6 agama, gitu kan? Yang berbeda-beda, makanya toleransi ini betul-betul harus dijunjung tinggi. Nah kalau satu agama pun kemudian akhirnya juga ada yang mencoba-coba mengganggu, kan begitu. Nah ini kita harus waspada. Sehingga saya sampaikan kepada mereka, tetap jangan
jangan sampai saling membenci, saling menjatuhkan, apalagi saling memfitnah. Ini yang harus kita jaga. Jadi Imanuddin itu, kayak Imanuddin itu hanya meluruskan sesuai dengan fakta sejarah, seperti itu saja sebetulnya. Dan para habaib yang lain pun ya banyak yang mendukung lah sebetulnya. Artinya dan beliau-beliau juga sangat mendukung pemerintah. Bagaimana pemerintah itu untuk maju, dan mereka pun ya itulah yang merasa cucu Nabi itu kan bisa dihitung hanya 1-2 orang saja, yang lain kan tidak. Nah, dengar sendiri kan bagaimana Pak Dudung menanggapinya. Jadi ada 2 hal. Yang pertama saya kira soal Pak Rizik Syihab, bagi Pak Jenderal Dudung dia bukan siapa-siapa, itu saya kira clear di situ, tidak perlu lagi terlalu diperdebatkan dan dianalisa lebih dalam. Intinya bahwa Jenderal Dudung atau Pak Prabowo itu tidak sepakat dengan usulan-usulan ngawur dari Rizik Syihab. Yang kedua soal nasab, ini juga jelas bagaimana soal nasab ini Jenderal Dudung menilai ini biasa saja karena ini soal keilmuan, dan Kiai Imanuddin dihormati betul oleh Jenderal Dudung karena melakukan penelitian yang memang secara apik, secara akademis merontokkan nasab Kelambak Lawi. Dan bagi negara saya kira berterima kasih dengan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, sebab dengan situasi nasabnya yang rungkat, saya yakin itu akan memperkecil pergerakan mereka, sahabat ya. Mereka akan ragu karena pasti akan mendapatkan perlawanan secara meluas. Dan ada 2 jenderal memang yang akhir-akhir ini merapat ke PWI LSI. Siapa itu? Salah satunya ya Jenderal Dudung ini. Yang kedua adalah Jenderal Nur Wahid, orang BNPT, ya Badan Penanggulangan Terorisme. Nah, ini juga erat kaitannya dengan orang-orang ini semua yang di sebelah. Saya kira clear. Demikian sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.